Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahrul Ramadan alladzi unsila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Ikhwan fiddin jamaah tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mafhum yang saya bacakan dalam salah satu di antara ayat Al-Qur'an di Al-Baqarah 184, bahwa Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan ya. Di kita masyarakat Indonesia pada 17 Ramadan mafhum dilaksanakan peringatan nuzulul Quran. Bagi kita umat Islam secara historikal memang ini menjadi momentum yang sangat besar ya bagi sejarah umat Islam, karena posisi Al-Quran bagi kita sebagai hudan, seperti yang disebutkan, sebagai petunjuk, wabayinah, pemberi penjelasan dan keterangan terhadap sesuatu yang tidak baik menuju yang baik. Kan secara kesejarahan turunnya Al-Quran yang diawali dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq adalah tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gundah gulana melihat fenomena dan perilaku masyarakat Arab jahiliyah saat itu. Apa seperti ini masyarakat yang diinginkan? Kira-kira begitu ya. Mabuk-mabukan, minum khamr, berjudi. Bahkan yang tragis, setiap anak perempuan yang lahir maka harus dikubur hidup-hidup. Karena pandangan masyarakat Arab saat itu di jahiliyah, perempuan sebagai pembawa aib. Atas fenomena dan kejadian yang terjadi pada masyarakat Arab saat itu, lantas kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkholwat, ya berkholwat itu berkontemplasi ya, menepikan diri dari hiruk pikuk masyarakat pada saat itu. Maka kemudian berkatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Gua Hiro di Jabal Nur. Ya. Disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hidayah, mendapatkan wahyu pertama dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan bacaan tadi ya, Iqra ma'ana biqari, Iqra ma'ana biqari, tentang bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pandai membaca atau harus membaca fenomena yang terjadi, karena ayat Al-Quran secara maktubun saat itu memang belum tertuliskan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu kita tidak berbicara pada aspek kesejarahan, tetapi bagaimana kita menarik pelajaran penting ya, menarik hikmah penting dari peristiwa turunnya Al-Quran kepada kita. Sekali lagi, karena posisi Al-Quran menjadi hudan, petunjuk, menjadi konun, sebagai undang-undang, sebagai pedoman, sebagai tata aturan di mana kita harus merujuk segala sesuatunya kepada yang terdapat di dalam Al-Quran. Karena secara umum, secara makro,
secara global Allah sudah menjelaskan terhadap keseluruhan aspek perilaku manusia, pedomannya adalah pada Al-Quran. Pelajaran penting pertama terkait dengan nuzulul Quran ini adalah tentu kesabaran dan ketabahan. Kenapa demikian? Karena proses turunnya Al-Quran secara bertahap memberikan pelajaran penting tentang ya kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi tantangan. Bagaimana tidak sabar dan tabah melihat perilaku masyarakat jahiliyah. Bagaimana tidak harus tabah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan kepada istrinya, ya, kepada istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Siti Khadijah, penerimaannya luar biasa. Dia tidak bertanya lagi itu dari mana, itu apa, tapi amantu bi khabarika, aku beriman terhadap berita yang dibawa. Kemudian juga itu disampaikan kepada Abu Bakar, sama, jawabannya sama, karena keimanan yang tak terhingga dari keduanya. Tapi kemudian ketika itu disampaikan kepada halayak, maka kemudian mereka mengatakan, Muhammad Mazdun, Muhammad kahin, Muhammad gila, Muhammad adalah dukun. Dia tidak mempercayai, karena kepercayaan pada waktu itu adalah masyarakat umumnya adalah menyembah berhala, dan Tuhan mereka adalah bukan Allah tetapi berhala, patekong. Itu pelajaran pertama, kesabaran dan ketabahan. Kemudian yang kedua, pembelajarannya adalah konsepsi bahwa Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu munajaman, secara bertahap, berangsur-angsur. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, sama ya pembelajarannya bagi kita. Kita belajar Al-Quran juga bertahap, tidak langsung pada kata dan kalimat yang bersambung. Kita belajar a, ba, ta, sa, jahaho dulu. Sama pelajaran kepada anak kita juga begitu ya. Mendidik anak juga pelan-pelan, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi pembelajaran konsepsi bertahap ini, berangsur-angsur ini adalah tentang konsepsi pendidikan yang sejatinya harus dilakukan oleh kita kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Kan sama tadi ya, saya contohkan belajar Al-Quran, mengajarkannya juga sama ya, harus bertahap. Iqra ya, tetapi secara umum memang apa yang disampaikan dan diwahyukan tentu menjawab terhadap keseluruhan persoalan kehidupan manusia. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran dan hikmah yang ketiga adalah penyesuaian dengan konteks sosial. Turunnya Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan kejadian dan kebutuhan sosial pada masa itu ya. Makanya ketika ada kasuistik dan kejadian tertentu yang menimpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menimpa para sahabatnya, maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah meminta kepada Allah jawabannya seperti apa. Maka turunlah wahyu tertentu. Nah, dalam konteks ulumul Quran itu yang disebut dengan asbabun nuzul, sebab turunnya Al-Quran. Jadi di dalam ilmu Al-Quran dijalankan. Jadi setiap ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, setiap wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka disitulah ada asbab an-nuzul, sebab turunnya ayat tersebut. Dan ayat tersebut tentu sangat berhubungan erat dengan konteks sosial pada saat itu dan pada saat ini ya. Karena Al-Quran itu tentu al-ayyamu nudawiluha bainan nas, bahwa kehidupan itu berputar di antara manusia ya. Ada banyak fenomena yang terjadi pada zaman Rasul dan juga terjadi pada saat ini gitu. Jadi jangan sampai kita mengatakan Al-Quran ini sudah usang. Tidak boleh, karena selalu sesuai dengan konteks sosial dan kezamanannya. Pelajaran dan hikmah yang berikutnya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu peningkatan spiritual. Al-Quran memberikan pelajaran tentang bagaimana pentingnya kita meningkatkan spiritual kita, mengkoneksi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang kita sebut sebagai hablum minallah, hubungan vertikal kita dengan Allah, hubungan horizontal kita dengan sesama manusia. Jadi ketika
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan wahyu dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu, maka semakin meningkatlah spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, keberimanannya, keyakinannya terhadap bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Berhala yang ada di sekitaran Ka'bah, yang ada di rumah-rumah penduduk, itu harus dihancurkan karena itu bukan menjadi bagian dari sesembahan, karena manusia sejatinya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang hikmah dan pelajaran penting dari turunnya Al-Qur'an, nuzulul Qur'an, adalah keadilan dan kemanusiaan. Al-Qur'an menekankan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan serta kesetaraan di antara sesama manusia. Baik perempuan maupun laki-laki, konteksnya sama ya. Yang paling baik menurut Allah Subhanahu wa taala adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling mulia di sisi Allah bukan mereka yang memiliki kedudukan dan derajatnya tinggi, bukan presiden, bukan menteri yang selalu diiring-iring kemana-mana kemuliaannya di hadapan manusia. Bukan mereka juga yang memiliki kekayaan yang banyak dan melimpah, bukan mereka yang memiliki anak-anak yang begitu sukses di semua jalur, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa keadilan dan aspek kemanusiaan tertinggi yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tentu orang yang bertakwa. Manusia memiliki kedudukan yang sama. Manusia memiliki kesetaraan yang sama antara satu dengan yang lainnya. Dan yang mulia di antara malaikat tentu atqakum, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di 17 Ramadan, di malam 17 Ramadan ini tentu hikmahnya bisa kita ambil ya, pelajarannya bisa kita implementasikan, bahwa sekali lagi mari kita jemput Al-Qur'an, mari kita dekatkan Al-Qur'an, mari kita mulai belajar mendalaminya, membaca konteks dan teksnya, karena sesungguhnya Al-Qur'an bagi kita bukan disimpan di rak-rak, bukan sebagai kitab suci yang usang, yang tidak lagi kontekstual dalam zaman, tetapi Al-Qur'an adalah selalu di dalam fatwa, di dalam wahyu, kalimat-kalimatnya tentu menghadirkan kesesuaian, baik dari basis sosial sampai saat ini, tentu sampai hari kiamat berakhir pun, maka Al-Qur'an bagi kita umat Islam masih tetap menjadi panduan dan pedoman. Demikian hadirin yang dimuliakan oleh Allah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.